Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizal layli haddarna fizal bayt insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Camat Kecamatan Pondok Kelapa, yang saya hormati Bapak Kadun, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama Jami Bali dan negeri, yang saya hormati Pak Imam Khatibul Gharib, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berhadir pada malam hari ini, yang semuanya insyaallah dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang ke rumah saudara kita ini, yang mana sudah kita dengarkan daripada ahli rumah telah berpulang ke hadirat Allah salah seorang keluarga kita, nenek kita, ibu kita, bibi kita, kerabat kita beberapa hari yang lalu. Semoga saja beliau ini langkah-langkahnya kepada Allah dipermudah dan dilapangkan jalannya, disampaikan dia kepada Allah dan ditempatkan di surganya. Kemudian dia dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menyatakan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini terpaksa mutar-mutar ya Pak ya, apa-apa Pak ya, situasi. Jadi kadang-kadang lihat ke kiri, kadang-kadang lihat kanan, ke depan, ke belakang. Namun lokasi kita luas, ada garo orang kiri kanan mau ke belakang. Cuman dia TB tidak ada. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan kita malam ini bukan kebetulan sebenarnya, tetapi suatu ketentuan Allah juga yang terjadi seketika langit dan bumi, alam semesta ini dijadikan. Jadi takdir pertemuan kita malam ini ya sudah, tinggal kapan Allah merealisasikan, membuktikan ketentuannya tadi. Nah, malam inilah kita ketemu dan dipertemukan oleh Allah dalam rangka memberikan tausiah, dalam rangka memberikan seorang sedingin kepada keluarga kita, yang kebenaran beliau telah mendahului daripada kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, apalah ada yang ngantuk? Itu ngadunya santai-santai aja Ibu ya. Ngantuk? Tidak. Kalau ngantuk boleh tidur. Bapak-bapak yang nakal coba semangat. Semangat. Cuma ada semangat itu Ustaz belakang kami itu. Itu
itulah situasinya. Yang di situ ada pulau ibu, di situ ada adik-adik yang muda. Remaja tuh. Oh remaja ya. Ya, jadi kita ini segala penjuruan tuh. Kalau di situ yang jago motor. Baiklah Bapak Ibu saya hormati, kita ini tidak ada yang hidup abadi, tidak baik. Ya, abadi tidak abadi. Berarti usia kita terbatas, umur kita pun terbatas. Suatu ketika nanti akan sampai di mana diri kita akan meninggalkan tubuhnya, dia keluar dari tubuh, kemudian keluar di dunia, dia masuk kembali kepada Tuhan. Persoalannya adalah kadang-kadang kita juga belum kenal dengan diri kita sendiri. Ya Bu ya, ya Pak, kita kadang-kadang belum kenal dengan diri kita sendiri. Karena pada batang tubuh yang satu ini kata Allah ada dua diri, ada diri yang kembali dan ada diri yang mati. Nah, ini persoalan kita. Sebenarnya kita ketahui. Nah, sebagaimana Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsun dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap diri pasti merasakan mati, kemudian kepada kamilah akan dikembalikan. Jadi kalau ayat ini dihafal Cak 3 kali itu hafal ini. Kullu nafsun dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Nah, diulang 3 kali apa lagi? Apalagi terjemahannya Pak ya. Setiap diri pasti merasakan mati. Kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Ayat yang singkat ini kalau tidak kita pikirkan dengan pemikiran, tidak kita selami dengan perasaan, kita tidak tahu maknanya. Ternyata dari ayat ini Allah memberikan isyarat pada batang tubuh kita yang satu itu ada diri yang mati dan ada diri yang kembali. Ya Bu, ada diri yang mati dan ada diri yang kembali. Nah, oleh karena itu adalah masalah diri kita. Jadi kita wajib tahu mana diri yang mati dan mana diri yang kembali. Nah, pertanyaannya, mana itu diri yang mati? Jadi biasanya saya itu Bapak kalau dalam forum-forum seperti ini saya lemparkan pertanyaan. Nah, untuk mengetahui siapa yang diri yang mati, saya tanya ibu dulu. Bu, angan tuh. Saya tanya ya, ibu di dalam juga. Apakah ibu pernah melihat orang meninggal? Pernah? Tidak pernah? Pernah. Bapak mana Bapak di belakang pernah lihat orang meninggal? Pernah. Sering Pak? Sering. Nah itulah kita tuh. Pas ditanya pernah lihat orang meninggal? Pernah. Padahal yang kita tengok itu siapa? Orang yang ditinggalkan oleh ruhnya. Benar Pak? Nah ruh itulah yang meninggalkan. Jadi kalau kita berbicara orang meninggal, berarti
Roh itu, roh itulah yang meninggalkan tubuhnya. Nah, si tubuh tadi itu adalah orang yang ditinggalkan. Ya Bu, mulai besok kemana? Dah kemana Bu? Nah nengok orang yang ditinggalkan, jangan perlu itu. Nanti digelakkan orang gitu. Yang penting kita paham, yang kita tengok itu adalah orang yang ditinggalkan oleh rohnya. Nah, orang yang meninggalkan tubuh tadi itu belum pernah kita tengok. Ya Bu, pernah nengok roh? Tadi pernah. Nah, jadi itulah cara Allah dan Rasul memberikan pelajaran kepada kita. Ada diri yang mati, itulah tubuh, badan, jasad. Itulah yang dimandikan, dikafani dan dikuburkan, itu diri yang mati. Itu ditinggalkan. Nah, yang meninggalkan tubuh tadi itu adalah roh. Lalu siapakah roh itu? Siapa roh itu? Siapa roh itu Pak? Roh itulah diri kita yang sebenarnya. Diri kita sebenarnya itu roh itulah, bukan badan, bukan tubuh, bukan jasad. Kalau tubuh, badan, jasad ini casing, tahu casing? Kalau kita punya HP pasti itu casing ya. Nah, tubuh kita itu adalah alat kerja. Tubuh kita itu adalah kendaraan. Nah, malam ini saya bersuara, saya berkata, saya bergerak. Yang bersuara, yang berkata, bergerak itu adalah saya. Siapa saya? Saya itulah roh. Dia bersemayam di hati. Nah, kalau tubuh ini hanya alat saja. Alat bersuara, alat berkata, alat bergerak, alat berjalan, begitu. Tubuh itu hanya alat. Makanya kita melihat seketika ada orang yang sudah sampai ajalnya, dia tertelentang, dia terletak, telinganya masih ada, masih baca dengar. Tadi baca. Matanya masih ada, masih baca nengok. Tidak. Otaknya ada, masih bisa berpikir itu. Tidak. Kenapa? Karena yang selama ini mendengar di telinga kita, melihat di mata kita, berkata di lidah kita, bergerak di badan kita, itulah roh tadi. Itulah diri kita sebenarnya. Itulah dionya yang semestinya kembali kepada Allah. Kenapa dia harus kembali kepada Allah? Karena dia datang daripada Allah, harus balik kepada Allah. Mestinya seperti itu. Nah, oleh karena badan tadi adalah casing, alat kendaraan daripada roh, memang tidak digunakan lagi Pak. Makanya dia dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Kenapa ini dikubur? Karena tidak bisa dipakai lagi. Ada yang bisa pakai, enggak? Kalau ada mulai besok jangan kita kubur. Iko yang wafat ini ganteng orang ini. Siapa nak makainya besok? Ada yang nak pakai.
Atau yang wafat hari ini cantik orang ada yang makainya besok. Kalau ada udah segitu kubur lagi. Nah ternyata tidak bisa. Jadi setiap roh itu punya casing sendiri-sendiri. Dapat tak dia pakai casing orang lain? Atau kita pakai casingnya? Dapat. Itulah makanya dikuburkan. Sudah? Nah, setelah dia keluar dari tubuh badan jasadnya, ya, tadi kan disampaikan oleh Qori'ah gitu, ibunda gitu, yang suaranya luar biasa. Saya sempat mengikuti itu alunan daripada lagunya beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul? Apa terjemahannya? Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi rajin yang kita tuh ngomong itu Pak, sering kita mengatakan kami datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Cuman ada tak kita bertanya, kami itu siapa? Atau saya itu siapa? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Saya itulah roh itu yang ada dalam tubuh, dia terpaling di hati, Pak. Di dalam hati itu dia terpaling. Dia adalah cahaya. Cahayanya itulah yang menjadikan bisa kita mendengar, bisa kita melihat, bisa kita bersuara, bisa kita berpikir, dan bisa kita bergerak. Jadi cahaya itu memiliki suatu energi. Kalau istilah PLN-nya energi listrik. Tapi lebih dari. Nah, setelah sampai ajalnya, si tubuh badan jasad tadi dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Kenapa tidak bisa digunakan lagi? Kalau kami simpan Pak Ustadz tak dikeluarin, boleh tak? Boleh saja kalau tahan. Ada yang nyimpannya 3 hari. Karena tubuh badan jasad itu Bapak Ibu saya hormati. Kalau kita menangkan baik, nyutul lama-lama bengkak, mulai dia mengkilek kulitnya, robek, keluar cairan putih, cairan kuning, merah, dan seterusnya, menjelma, jentik-jentik, tahu jentik-jentik yang bergerak-gerak. Nah, lama-lama jentik itu besar dia, hitungan hari. Maka jadilah dia belatung. Tahu belatung? Belatung itu ulek-ulek sedang kelingking mana? Itu. Nah, baunya apa baunya? Bau parfum kan? Bau apa? Sangat menyengat, sangat busuk dan muntah gitu kalau sudah siap, membau daripada bau bangkai manusia. Otomatis bau tadi akan mengundang penyakit, wabah. Makanya dalam dunia perang banyak terjadi penyakit. Kenapa? Karena jenazah tadi tidak terurus. Makanya barang ini harus dikuburkan agak dalam dikit. Kenapa? Jangan sampai telah dimakan oleh yang kaki 4. Tahu? Kenapa? Karena rasanya enak. Nah, Pak Ustadz pernah makannya? Belum. Tapi kenapa Pak Ustadz katakan enak? Laca kan tidak enak Pak, rendang dimakan no. Ikan panggang laju, pendap laju, apa lagi? Banyak yang dimakan, enak-enak loh.
Makanya dia menghasilkan rasa yang enak pada tubuh. Makanya harus ditanam agak dalam dikit. Kalau tidak dimakan oleh yang kasih empek tadi, dibawa dia lari-lari ke mana-mana, selesai. Dia tulang-tulang makan di dalam. Apalagi yang beliau-beliau itu makan tulang. Nah, jadi yang saya maksud beliau-beliau itu adalah kaki empat atau anjing tadi. Nah, itu adalah nasib tubuh. Nah, sekarang kita sudah tahu diri kita adalah roh, datang daripada Allah, semestinya kembali kepada Allah. Nah, pernahkah kita berpikir daripada Allah itu di mana tempatnya? Pak, di mana tempatnya, Pak? Cak saya kan dari Rawa Makmur nih. Bapak tahu Rawa Makmur di situ. Nah, sudah acara, saya harus balik ke Rawa Makmur lagi. Karena saya tahu. Tapi kalau saya baru sekali kalau ke Bengkulu dari Rawa Makmur, disuruh datang pakai motor sendirian, pas balik lah mutar-mutar saya, Pak. Mutar laju kembali, mutar lagi ke kampung Cina situ, tembus lagi Perang Harapan, baru putar-putar sampai pagi. Tidak sampai saya ke rumah, saya di Rawa Makmur. Kenapa? Karena saya tidak tahu lokasinya. Walaupun saya dari Rawa Makmur baru sekali, tidak tahu lokasinya, berputar-putar itu, Pak. Nah, kalau ini yang terjadi pada roh kita, pada diri kita sebenarnya, nah itu yang disebut dengan roh gentayangan, roh yang tidak balik ke rumahnya lagi. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini saya menceritakan nyo datang dari mana. Setuju, Pak? Ibu setuju? Hari nak tidur tak? Jadi perlu diketahui, Pak. Bahkan hukumnya wajib tahu dari manakah kita dulu. Kemudian masuk ke dunia, masuk kandungan mak kita, masuk ke tubuh kita, keluar kita. Menangis, mengeak atau Nabi azankan di kanan, qomatkan di kiri. Dan seterusnya pada usia 7 tahun ajarkan dia sholat. Sholat yang bagaimana? Berdiri, ruku, tidak sujud, duduk. Itu aja dulu diajarkan. 7 ke 8 itu aja dulu. 8 ke 9 ajarkan dia bacaannya, Pak. 8 ke 9 dia bacaannya. 9 ke 10 ajarkan dia terjemah. Nah, di atas 10 nanti baru diajarkan kemana dia sholat, di mana dia sholat, kenapa dia sholat. Nah, itulah kira-kira yang kita sampaikan malam ini. Nah, jadi Bapak Ibu saya hormati, ruh kita itu tadinya ada di suatu tempat. Nah, ini bisa kita tengok dalam surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Apa bunyinya? Inna awala baiti wudi'a linnasi lallazi bi Bakkah mubarakan lil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalhu kana amina. Artinya sesungguhnya rumah yang pertama kali saya yang membuatnya, kata Allah. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Ini negeri Bakkah ini, Ibu, Bapak, itu di luar seantero alam. Ada 7 lapis langit, ada di luarnya lagi. Kalau terjadi kiamat langit, kiamat bumi, hancur alam semesta, negeri itu tidak terganggu.
Namun negeri itu adalah Bakkah. Nah, di Bakkah itu ada sebuah rumah. Rumah yang pertama kali Allah yang buatnya, bukan tukang. Nah, rumah itu diberkati. Artinya tidak ada hawa nafsu dunia syaitan di situ. Rumah itu diberkati. Rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Alam semesta itu artinya langit dan bumi. Ada pengisinya. Ya, ada manusia, ada jin. Nah, kalau dia minta petunjuk ke situ. Kenapa? Nah, karena di situ ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Di situ tempat. Siapa beliau? Ayat Al-Quran menjelaskan. Bunyinya, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Untuk dibenarkan agama ini adalah agama-agama yang lainnya, meskipun orang musyrik tidak suka. Rupanya Rasul itulah yang memegang petunjuk, Rasul itu memegang agama. Petunjuk dan agama tidak ada di Allah, ada pada Rasul. Orangnya ada dalam rumahnya. Nah, siapakah orang itu? Nah, kan begitu tuh. Nah, itu pertama. Yang kedua, di dalamnya tuh fihi ayatun. Fihi ayatu bainatu maqam Ibrahim mendekahkan kami. Di dalam rumah itu ada ayat. Di antaranya maqam Ibrahim. Nah, kita kan tidak pernah bertanya ayat yang dimaksud ayat apa. Kenapa saya demikian Pak Ustaz? Di zaman Nabi Muhammad, setiap suara kata wahyu baru ditulis di pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang. Belum ada juz, belum ada nama sure, belum ada ayat. Tapi Allah dan Rasul sudah berkata, fihi ayat. Apa itu ayat? Nah, ternyata Allah juga yang membuka rahasianya. Apa itu ayat? Nah, kejadiannya adalah bermula seketika Rasulullah menyampaikan wahyu berbunyi, zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya. Makanya sahabat bingung, kok Nabi ngomong kitab padahal beliau tidak pernah megang buku, tidak baca, belum baca, tidak baca, belum nulis. Kitab apa ini maksud? Nah, oleh sahabat ditanyanya, ya Rasulullah, mahwal kitab. Ya Rasulullah, apa itu kitab? Kata Nabi, Alkitabul Quran. Kitab itu adalah Quran atau bacaan. Tambah bingung sahabat. Kenapa bingung? Karena Rasulullah tidak bisa baca, Rasulullah tidak bisa nulis. Akhirnya ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, mahwal Quran. Ya Rasulullah, apa itu bacaan? Barulah jawab dari Nabi. Apa kata beliau? Bal huwa ayatu bainatu fi suduri allazina utul ilmi wa may yajhadu bi ayatina al-salim. Kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat yang ada dalam dada kamu.
Ternyata ayat yang ada dalam rumah itu dia ada di dalam dada kamu, kata Rasulullah. Rupanya roh itu namanya ayat, tanda Tuhan. Nah itulah yang ada dalam rumah itu. Fihi ayat, di dalamnya ada ayat, di dalamnya ada ruh, di dalamnya ada diri kita. Nah dari rumah itulah asal diri kita. Nah di antaranya adalah maqam Ibrahim, tempat tegak Ibrahim. Timbul pertanyaan, siapakah Ibrahim itu? Dan siapa pula kita? Ternyata dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah yang namanya Ibrahim itu, dia adalah imam. Imam itu apa Ustaz? Nya tegak di depan atau tegak di belakang. Jadi dalam rumah itu Ibrahim di depan atau di belakang. Mengapa di depan? Karena nya imam. Kenapa kita di belakang? Karena kita makmum. Jadi cerita sholat menyolat ini di alam sana sudah mulai. Nah, kita tengok surat Al-Baqarah ayat 124, 125 terdengar bunyinya begini. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimati wa atamahuna qala inni ja'ilka imam malinnas. Ingatlah seketika Ibrahim kami uji dengan beberapa kalimat, kemudian dia bisa menyelesaikan kalimat itu. Maka kami katakan kepada Ibrahim, hai Ibrahim, hari ini aku angkat engkau menjadi imam bagi semua manusia. Artinya dari Adam sampai ke Isa, sampai sekarang dan sampai kiamat, imamnya itu adalah Ibrahim. Nah, makanya beliau tetap di depan, kita tetap belakang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang dihadapi oleh Ibrahim dalam rumah itu? Siapakah yang kita hadapi bersama Ibrahim dalam rumah itu? Siapa itu? Yang kita ada dalam rumah itu siapa? Nah, dalam bahasa Arabnya hadapan itu kiblat. Jadi kiblat itu artinya hadapan. Nah, siapa yang dihadapi oleh Ibrahim? Siapa yang dihadapi oleh kita di dalam rumah itu? Ternyata orang itu adalah yang memegang petunjuk, yang memegang agama. Dia adalah Rasulullah Bapak Ibu SAW. Jadi Muhammad itulah yang dihadapi oleh Ibrahim. Muhammad itulah yang dihadapi oleh semua roh. Timbul pertanyaan kita, lalu siapakah Muhammad itu? Kok bisa seperti hebatnya dia? Nah, kita naik dikit kajian kita. Jadi berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah hadis qudsi, laulaka ma khalqul asya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan kujadikan alam semesta. Itu. Di ayat berikutnya, khalaqal asya li ajalika wa khalaqtaka li ajal. Aku jadikan segala sesuatu itu wahai Muhammad daripada engkau, aku jadikan engkau daripada aku. Nah, maka berkatalah Muhammad dengan kata menurun, anna minallah wal mu'minun minni. Aku daripada Allah, si mukmin itu daripada aku. Nah, menjelaskan berikutnya saya minum dulu Pak. Pak, saya minum Pak ya, izin.
Jadi itu kan bahasa para ulama. Kalau masuk itu orang awam ini, alam semesta ini dijadikan daripada Muhammad. Jadi Muhammad telah duluan. Jadi cak mana strukturnya Pak Ustadz? Apa itu? Ini mana? Oh, silakan. Cak mana strukturnya? Jadi zaman dulu itu ada namanya era La ilaha illallah atau zaman La ilaha illallah. Artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kalau ada, pastinya itu Allah. Artinya pada waktu itu hanya Allah satu-satunya yang ada. Kemudian Allah berkata, kuntu khazan mufiya fa ahbabtu khalaqa fa bi ta'arafuni. Aku adalah bendahara tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku jadikan makhluk. Dengan aku, maka mereka mengenalku. Nah, sejak itulah karena Allah ingin dikenal, Dia menjadikan makhluk. Caranya Allah mengeluarkan daripada dirinya sifatnya. Nah, sifat ini yang disebut dengan Muhammad tadi. Setelah Muhammad zahir nyata dilahirkan, maka masuklah kepada era yang kedua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu era yang kedua. Nah, kemudian 8.000 tahun sebelum 4.000 tahun sebelum Adam, daripada Muhammad ini dijadikanlah alam semesta. Termasuk Allah menjadikan kita. Itu ukurannya 4.000 tahun sebelum Adam dijadikan. Nah, dijadikanlah 4 pasal daripada kita. Pertama, Allah jadikan daripada Muhammad itu adalah negeri yang diberkati. Nah, itulah negeri Bakkah tadi. Yang kedua, Allah jadikan Baitullah. Nah, itulah rumah tempat kita berkumpul tadi. Yang ketiga, Allah jadikan surga neraka. Yang keempat, Allah jadikan mukmin atau roh itu. Setelah semua ini terjadi, maka di dalam rumah tadi ada Muhammad, ada Ibrahim, ada roh. Disitulah asal muasal tempat kita, Bapak Ibu sekalian. Maka berdasarkan peraturan Allah juga, ketentuan Allah juga, keputusan Allah juga, maka roh dalam Baitullah tadi pelan-pelan seorang-seorang diturunkan ke dunia. Nah, itu sudah itu dimasukkan dalam kandungan emaknya, sudah itu dimasukkan dalam tubuh. Nah, kejadian ini adalah ketika tubuh itu berusia 4 bulan 10 hari. Nah, setelah tubuh dan roh tadi berusia 9 bulan 10 hari, barulah dia lahir. Nah, setelah dia lahir, dia akan menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia lupa segala-galanya, Pak. Lupa dia siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri, siapa diri sebenar diri, dari mana, sedang di mana, tidak ke mana. Dia lupa. Maka dia nangis sejadi-jadinya. Nah, oleh karena itu diperintahkan oleh Rasulullah, setiap orang yang lahir
maka azankan di kanan, iqomahkan di kiri. Kenapa? Sewaktu di Baitullah dulu, cara Allah dan Rasul memanggil kita dengan suara azan. Cara Allah menyuruh kita tegak dengan suara iqomah. Nah, disitulah berkata Muhammad di hadapan semua ruh, yang di depannya adalah Ibrahim. Mana dalilnya Pak Ustaz? Tengok surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusahum alastu birabbikum qalu bala syahidna antakul yaumil qiyamah inna kunna hadzal. Ingatlah seketika aku mengeluarkan semua roh anak Adam. Itu dia. Aku akan satu persatu atas diri mereka saksi. Aku tanyakan kepada mereka, hei, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Jadi dalam rumah itu ada persaksian. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Siapakah aku dengan Tuhan? Aku dengan Tuhan itu Muhammad. Kalau Tuhan jelas Allah. Kenapa dikatakan aku dengan Tuhan? Karena Muhammad dengan Allah ini satu, tak bisa dibedakan, Pak. Kenapa dikatakan satu tidak bisa dibedakan? Suara Allah, kata Allah, firman Allah seketika sampai kepada Muhammad tidak ditambah, tidak dikurang. Itulah yang disampaikan kepada kita, tertulis pada kitab Quran. Dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Itu maksudnya. Yang kedua, dia satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin bersuara kepada kita, tidak mungkin berbicara kepada kita. Jangankan mendengarkan suara Allah, dalam kesejatiannya mendengarkan suara mayat saja kita tidak baca. Apa kata Nabi? Sesungguhnya seketika mayat di dalam ringgo-ringgo. Tahu ringgo-ringgo? Tandung. Kalau dia orang baik, dia berkata, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Kalau dia orang baik. Kalau dia orang buruk, mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Nah, seketika ditanam dalam tanah, mereka mendengarkan terompah keluarganya, terompah sahabatnya. Seketika mereka menggali lubang dan menanamkan mereka. Maka kata Nabi, sesungguhnya suara mayat seketika dalam ringgo-ringgo tadi itu bisa didengarkan oleh semua makhluk kecuali oleh manusia dan jin. Kalau bukan takut karena kamu akan mati mendengar suaranya, pasti akan diperintahkan kepada Allah. Aku mintakan kepada Allah, ya Allah, izinkanlah manusia dan jin mendengarkan suara mayat yang ada dalam keranda tadi. Izinkanlah ya Allah. Tetapi oleh karena kamu bakal mati gara-gara dengar suara itu, makanya pendengaran kamu untuk itu di stop. Tapi kalau hewan dengar, Pak, makanya ayam itu kalau dengar suara mayat menjerit, krak krak krak, anjing meraung, dan semua hewan itu mendengarkan suara itu, kecuali manusia dan jin. Suara itu beda, tahan kita dengar, apalagi suara Allah. Nah, makanya Allah dengan Muhammad itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Suara Allah, kata Allah, petunjuk Allah
pelajaran Allah itu ada melalui Muhammad. Makanya Muhammad itulah guru besar. Guru besar siapa? Guru besar kita. Guru besar siapa? Bahkan dari Nabi Adam sampai Isa di alam sana, beliaulah gurunya. Makanya beliau bergelar dengan gelar Sayyidul Mursalin. Pernah dengar itu? Jadi Sayyidul Mursalin itu artinya guru besar para rasul. Nah, itu. Intermezzo. Dapat biasa. Namanya intermezzo. Reklame. Kita lanjut ya. Jadi yang tidak kita kenal itu bahwa Muhammad itu adalah guru besar para rasul. Juga guru besar kita. Kenapa? Karena hanya Muhammad yang diberikan petunjuk, Muhammad diberikan agama, makanya dia ngajar. Hanya saja beliau itu terakhir dizohirkan, Pak. Terakhir dilahirkan. Kita kira dia adalah nabi yang paling bungsu, padahal tidak. Beliau adalah penyempurna segala-galanya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu tidak pernah menceritakan bagaimana situasi Allah menciptakan langit. Tidak pernah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak pernah menceritakan kisah-kisah yang terdahulu. Kisah orang zaman sekarang, bahkan kisah nanti tidak pernah. Tapi kenapa Muhammad bisa menceritakan? Nah, ini sebagai pertanda bahwa beliau terdahulu, beliau terakhir, beliau yang batin, beliau yang zohir. Kapan beliau zohir? Tahun 571 di Mekah, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Untuk apa? Untuk mengajarkan kita, mendidik kita, cak mana cara balik kepada Allah kembali. Itu tujuan beliau dilahirkan. Nah, itulah disebut kasih sayang tadi, Bapak Ibu sekalian. Sayang 1000 kali sayang. Pengetahuan ini tidak dibuka lagi. Nah, datanglah Nabi Muhammad dengan segala misinya untuk membagikan akhlak dan membawa kita kembali kepada Allah dengan baik dan selamat. Itu pun tidak luput daripada ancaman, gangguan, fitnahan, cacian, bahkan dibunuh. Kenapa? Pertama, Nabi Muhammad memperkenalkan diri itu sendiri. Itu. Jadi terus terang saja Bapak Ibu saya hormati, 13 tahun Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul itu tidak pernah mengajarkan sholat, tidak pernah mengajarkan puasa, zakat, apalagi haji. 13 tahun. Jadi apa upaya diajarkan Nabi? Itulah pengenalan diri hari-hari. Karena begitu pentingnya mengenal diri itu, maka 13 tahun beliau mendidik dan mengajar sahabat, termasuk mengajar kita. Rupanya dalam ajaran agama ini pertama kali diajarkan kepada kita itu adalah usuluddin, asal agama. Beda dengan kita pas lahir langsung diazankan. Umur 7 tahun langsung diajarkan sholat, dan seterusnya. Tanpa diajarkan siapa diri kita, mana diri kita, tidak tahu. Nah, makanya orang-orang tua kita membuka kajian-kajian tasawuf, membuka kajian-kajian thariqat supaya kita mengerti cara kita balik itu bagaimana. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ditunjukkan oleh Nabi Muhammad bahwa kamu dulu asalnya di Baitullah hakikat. Kemudian kamu turun ke dunia, kamu masuk ke dalam kandungan makmu, masuk dalam tubuhmu, akhirnya lahir. Nah, cak saya kan lanang,
Bapak-bapak kok lanang. Kenapa lanang? Karena casingnya lanang dalam kandungan emaknya. Nah, cak ibu-ibu Tino. Kenapa Tino? Karena casingnya Tino dalam kandungan emaknya masing-masing. Tetapi isi dalam dada saya laki-laki, isi dalam dada ibu sebagai perempuan itu sama. Sama-sama ruh, sama-sama Nur Muhammad. Muhammad itu adalah Nur Allah. Lalu apa itu ruh, Pak Ustaz? Ruh itu adalah rasa. Jadi kalau bapak minum apa air jahe itu, kalau tidak ada ruh, tidak terasa itu Pak. Ibu ya, makan apa tuh? Bakwan. Itu kalau tidak ada ruh, tidak terasa. Nah, ruh itulah rasa. Nah, oleh karena rasa laki-laki dengan rasa perempuan itu sama, itulah ukuran kita beragama. Jadi perasaan kita sama, laki-laki mengatakan gula manis, Tino juga melakukan gula itu manis. Perempuan mengatakan kopi itu pahit, laki-laki mengatakan ibu kopi itu pahit. Nah, berdasarkan rasa inilah kita beragama, Bapak Ibu insyaallah. Kita bisa timbang rasa. Kalau kita merasa enak dipuji, maka rajin-rajinlah kita memuji orang. Kalau kita merasa tidak enak dihina, jangan sering-sering menghina orang. Nah, itu cara kita diajarkan oleh Rasulullah beragama sebelum syariat itu turun. Nah, di kita tidak, itulah beragama, bersyahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji sudah, tapi tidak punya perasaan. Dapat nimbang rasa. Nah, kendak kita baik ngomong. Orang sakit hati kita tidak tahu. Yang penting kendak kita dapat. Kalau itu kita lakukan, Bapak Ibu saya hormati, tandanya agama kita belum manjur, belum berhasil, atau boleh katakan belum beragama. Padahal kita sudah syahadat, sudah sholat, sudah puasa, zakat, haji. Makanya kata Nabi Muhammad dalam sebuah ayat, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Adakah kamu melihat orang yang beragama tapi nicu, orang yang beragama tapi bohong? Tak usah jauh-jauh, kita buka aja rukun Islam yang pertama. Apa bunyinya Pak? Rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa terjemahannya Bu? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Serius? Betul? Serius Pak? Bisa bertanggung jawab? Nah, oke, kita uji dah. Kalau memang Bapak Ibu kita segalanya pernah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, pertanyaannya adalah bagaimanakah Allah kita saksikan? Di manakah Allah kita saksikan dan kapan? Itu cara ujinya itu. Kalau 3 pertanyaan itu tadi belum terjawab oleh kita, namanya kita masih dalam tingkat persaksian palsu. Nah, itulah kenapa Nabi Muhammad tidak hendak kaum dan umat itu beragama tapi bohong. Maka 13 tahun itu dia mengajarkan tentang itu saja. Tapi saya sekali sayang,
kajian hakikat ini kan kurang diminati. Kenapa? Agak nyelmit, agak berbelit-belit. Tapi sebenarnya tidak juga. Yang penting kita ikhlas. Nah itu dia. Jadi dari Baitullah itulah kita masuk ke dunia, masuk ke kandungan mak kita, masuk ke tubuh kita, kita lahir. Umur 7 tahun diajarkan sholat, 10 tahun dan sholat digebuk. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Ada apa dengan sholat? Apa hubungannya sholat dengan kematian? Nah, jadi ceritanya adalah suatu ketika nanti bapak dan ibu rohnya pasti keluar dari tubuh, pasti keluar dari dunia, kembali kepada Allah. Caranya cak mano? Caranya adalah carilah pintu sampai kita keluar kemarin. Ingat gimana kita keluar kemarin? Ingat dah, kita kan dari Allah tuh, dari Baitullah masuk ke dunia, kan ada pintunya tuh. Masih ingat apa pintunya Pak? Nama pintunya itu Babu Salam. Tahu Babu Salam? Terjemahannya adalah pintu keselamatan. Kalau kita tahu itu pintunya, bisa kita datang ke situ, masuk ke situ, insya Allah kita selamat kembali kepada Allah. Tapi kalau kita tidak tahu pintunya itu, kita akan berputar-putar kayak saya tadi. Dari Rawa Makmur, pas balik tak tahu Rawa Makmur, udah berputar-putar keliling. Nah, Babu Salam itu Bapak Ibu saya hormati, letaknya itu tentang Ka'bah. Ini saya kasih tahu. Setentang Ka'bah, makanya Ka'bah itu ada pintu namanya Babu Salam. Setentang itu dia. Itulah pintu antara zahir dan batin, dunia dan akhirat. Tidak dan tidak, setiap roh yang ada dalam kandungan ibu-ibu semuanya lewat dari situ. Dari Baitullah, ya pintu itu masuk dalam kandungan ibu. Lahir, mulai dia umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ajarkan dia sholat. Bagaimana mengajarkan sholat? Ajarkan geraknya dulu. Tegak seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Ahmad, itu nama Rasulullah. Sudah 8 ke 9, ajarkan dia bacaannya. Mulai dari Allahu Akbar, terserah, atau Allahumma ba'id atau kabirah silakan. Al-Fatihah, nama surat. Ajarkan dia ruku, apa bacaannya, ajarkan dia i'tidal, sujud dan duduk dan seterusnya. Itu yang lebih penting lagi, sholat itu adalah mengingat. Nah, kemanakah ingatannya pada waktu dia sholat? Nah, itu lebih penting lagi. Jangan kemana-mana. Nah, kalau kita ke sholat lain, kenapa lain? Seketika azan berkumandang, kita tahu itu adalah panggilan sholat. Apa yang terjadi? Kita berwudu, kita ke masjid, kita ikut imam, pas takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemana kita? Ke pasar. Kemana kita? Ke kebun. Kemana kita? Ke bank. Apa kerja kita? Buat data-data. Kira-kira kelak ada arisan, snack no apa? Lontong kah, lotek atau sate? Itu kerja kita. Nah, kalau bapak-bapak lain lagi, kelak kita nak mancing ke Pulau Bai. Umpan yang pada apa? Apakah telur kerunggu, apakah cacing atau apa? Itu yang kita bahas dalam sholat.
Nah, dari kejadian itu saja jelas tidak jadi kita latihan kembali Bapak Ibu saudara. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan agama ini. Negeri Bakkah di alam sana dijadikan Mekah di alam sini. Baitullah di alam sana dijadikan Ka'bah di alam sini. Di situ ada makam Ibrahim, depan Ka'bah di sini ada juga makam Ibrahim. Makanya Allah berfirman, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satra. Dari mana baik kamu keluar, apakah dari Indonesia, dari Cina, dari Arab, dari Amerika, apa dari negeri apapun, dan dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Pertama wajah tubuh, muka gitu nih kan. Tapi yang lebih penting adalah wajah batin kita, ingatan kita, itu diarahkan ke Masjidil Haram sana. Makanya menonton Masjidil Haram, menonton Ka'bah, menonton makam Ibrahim dalam televisi, dalam video, dalam gambar, hukumnya wajib. Kenapa wajib Pak Ustaz? Karena ini adalah arah peta kita untuk kembali kepada Allah. Sudah? Yang kedua, kata Allah dan Rasul, falya'budu rabb hadzal bait. Kesembah Tuhan di rumah ini. Nah, dia nunjuk kepada Ka'bah. Itu yang kedua. Yang ketiga, fatahhizu min maqami Ibrahim shalah. Jadi depan Ka'bah itu ada makam Ibrahim. Nah, kamu tegaklah di situ dengan perasaanmu, dengan ingatanmu, dengan kesadaranmu. Jadi tubuh kita di masjid, roh kita di tubuh, tapi ingatannya ke situ, perasaannya ke situ, kesadarannya ke situ. Itulah cara kita latihan balik menuju Allah. Itulah cara kita latihan mati besok tulus. Pertahankanlah itu. Pak Ustadz, kami baru kali ini perlu dengar kajian itu. Ya mungkin saja ya. Tapi sering saya sampaikan. Nah, apa maksud Rasulullah mengajarkan seperti itu? Karena Ka'bah itu di situ ada pintu yang namanya Babu Salam tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tujuannya adalah di dunia ini kalau kita berpenyakit hati, kita pantang kelintasan, tak pecah nengok orang kaya dikit, orang pintar dikit, orang beras dikit, kita iri dengki. Pantang kerendahan, nak dipuji itulah, nak hebat itulah, nak besar itulah. Pantang kurang, kayu sudah, duitlah banyak, masih Nabi punya orang. Pantang tersinggung. Ini penyakit hati semua kita. Itu. Dengan adanya 4 sifat ini tadi menumbuhkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 menjadi 14. Datang tiga penyakit, benci, dendam, menghancurkan. Jadi 17 macam penyakit hati dalam dada kita. Hanya dengan sholat seperti inilah Allah cabut penyakit hati itu, Pak. Allah cabut penyakit hati. Hanya dengan cara sholat seperti itu. Makanya kata Allah, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zamzam. Disitulah kami penyakit sabut. Nah, apa nih? Tes. Halo. Intermezzo lagi. Dakwah.
Jadi di tempat yang mengalir air di bawahnya, disitulah Allah mencabut penyakit hati dan dada Pak dengan cara sholat. Makanya kita nengok orang kaya tidak iri lagi, nengok orang pintar tidak iri lagi, nengok orang berasa kita tidak benci lagi. Kita mengerti bersih dada kita, bersih diri kita, tidak ada dengki-dengki. Kenapa? Kan dicabut Allah penyakit hati. Kalau kita sholat seperti itu, apa tujuannya? Supaya suci diri kita itu, supaya bersih. Tadi datang daripada Allah bersih, kembali juga harus bersih. Jangan sholat dengan cara itu tadi. Makanya dikatakan oleh Allah pada surat Al-Anfal ayat 35, wa makana sholatan indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Sesungguhnya sholat mereka yang di sisi Baitullah, artinya tidak di sana, itu sama kayak besiul-siul baik, suara bagus, lagunya bagus, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, tapi tidak sholat kayak itu. Dan sama dengan bertepuk tangan baik. Ini ujung-ujungnya apa? Fazuku azaba bima kuntum takfurun. Ujung-ujungnya rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir. Udah sholat di azab, udah sholat dikafirkan oleh Allah. Jadi cak mana maksudnya Pak Ustaz? Nah itu dia. Kalau kita tidak sholat itu Bapak Ibu saya hormati, penyakit hati tidak dicabut. Apa terjadi? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati itu ada penyakit, maka berlimpah-limpah penyakit itu, maka merembet-rembet, maka ditambah oleh Allah penyakit itu. Kemana rembetnya? Ke badan. Itulah makanya kita sering penyakitan, Pak, maaf. Ada penyakit jantung, paru-paru, tulang, darah tinggi, macam-macam penyakit itu pada dasarnya bermula dari perasaan yang ada di hati. Tidak dicabut, akhirnya tersiksa. Duit banyak, harta banyak, rumah gedung, kawan banyak, tapi kita berada dalam porsi roda. Tidak boleh makan kecuali dengan nasi lembut, tapi kuah air bening, tidak boleh pakai garam. Siksa kan? Kawan banyak, tidak ada duit banyak dipakai oleh anak bini gitu, tidak pacak kita makan, tidak boleh beli makanan, tidak boleh, tersiksa kita. Belum lagi sakit kepala, sakit dada, sakit kaki, sesak napas, macam-macam, tersiksa kita. Kenapa tersiksa oleh penyakit? Karena penyakit itu tidak dicabut, Bapak. Jawab sholat. Makanya fazuku azaba bima kuntum takfurun. Rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir. Jadi kafir ini Bapak Ibu saya hormati, maaf, dalam kajian Rasulullah tidak tunjuk kepada orang merek berbeda dari kita. Oh ini Islam, itu bukan. Kafir itu bukan di situ letaknya. Di mana letaknya? Seketika kita tidak sholat seperti yang Allah ajarkan, seketika tidak sembahyang seperti yang Allah maksud. Makanya bainal kufar wal mukmin tarkus sholat. Perbedaan si kafir dengan si mukmin hanya dalam hal meninggalkan sholat. Kalau dia sholat di situ, maka mukminlah namanya. Kalau dia tinggalkan Allah dan Rasul di tempat itu, dia pergi ke bar, dia pergi ke kebun, dia pergi ke pasar, kemana-mana, akhirnya dikatakan kafir. Itu. Dan kita tidak mentang-mentang beda merek kita kafir. Kita siapa? Kita mukmin. Tidak ceritanya.
Karena kafir dan mukmin itu ada dalam dada kita masing-masing. Kalau kita sholat itulah namanya mukmin. Kalau kita tinggalkan Allah Rasul tempat itu, kita kemana-mana, itulah yang disebut kafir. Makanya kata Allah Rasul, janganlah kamu menyembah Allah beserta yang lain di tempat itu. Tidak boleh. Nah, itulah kenapa sholat itu sangat berat. Innaha lakabirah ilal khashi'in. Sholat itu sangat berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allazina yazunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang punya keyakinan dengan cara itulah dia bertemu dengan Tuhan, dan dengan cara itulah dia kembali kepada Tuhan. Artinya dia belum mati, sudah mematikan diri di tempat itu. Itulah cara mati, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita nak mati selamat, mati kembali kepada Allah dengan cara itu. Hati kita bersih, jiwa kita baik, kepada keluarga bagus, tetangga bagus, masyarakat bagus, nyuna kayo, nyuna hebat, nyuna pintar, silakan saja. Pasti kita bangga dan senang tanpa ada kebencian. Kenapa? Sudah cabut hati dan dada kita dengan sholat seperti itu. Dan kita pun tahu, oh ini Babu Salam, tempat aku datang dulu. Kelak kalau balik aku ke sini. Dan kita pun tahu, begitulah caranya Rasulullah memberikan syafaat atau pertolongan untuk kita supaya kita bisa kembali kepada Allah dengan cara yang bersih dan baik. Itu aja Pak Imam. Ya Pak, doa kita, pengajian kita tidak usah panjang-panjang. Iya Bu, masih ngantuk? Tidak. Apa kalau nak balik tangan tu? Itu aja dah. Sebenarnya situasi itu dingin. Jadi kita tak bisa panjang juga. Tapi itu sudah sejam itu Bu. Sudah sejam itu. Baik Bapak Ibu saya hormati, kita berdoa tentang namanya beliau, Ibu tadi. Itu terkira ke tetangga kan. Ini kan banyak tuh ya, kubur tuh. Atau diingat saja, Siti apa? Siti Nurjana binti Raja Abdullah Sani. Ya, ada. Baik Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mengikhlaskan diri berdoa kepada Allah untuk Ibu Siti Nurjana binti Raja Abdullah Sani. Kenapa Bapak Ibu saya hormati? Setelah beliau lepas dari tubuhnya, lepas dari dunianya, tidak berguna lagi ke dia. Tidak berguna lagi ke beliau. Harta tidak berguna lagi. Yang berguna apa? Doa. Di samping amalnya kan? Doa kita bersama ini, itu sangat berguna bagi kita. Makanya pada momen doa itu saya harapkan kepada kita semuanya konsisten, ikhlas, fokus. Baik, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwajihi wa dzurriyyatihi wal baiti kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah.
Amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Karim. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini secara syariat kami hadir di tempat ini ya Allah. Namun secara hakikat kami telah hadir di hadirat Engkau ya Allah. Kehadiran kami dengan dosa kami yang banyak, kesalahan kami yang banyak, kekeliruan kami yang banyak. Oleh karena itu, ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah kesalahan kami, ampunlah kekeliruan kami. Oleh karena itu, ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, kaum kerabat kami, guru-guru kami, dan para pembimbing kami. Ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Berikan kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu. Tunjukkan kepada kami yang salah itu adalah salah. Berikan kami kekuatan untuk menepiskan kesalahan itu. Ya Allah Tuhan kami, pada malam hari ini kami berdoa kepada Engkau ya Allah. Selain mendoakan diri kami, keluarga kami, kaum kerabat kami pun mendoakan saudari kami bernama Siti Nurjana binti Raja Abdullah Sani. Ya Allah, ampunkanlah dosa beliau, maafkanlah kesalahan beliau. Jadikanlah apa yang beliau buat sebagai kebaikan, sebagai amal yang soleh ya Allah, menjadi pesan-pesan akhiratnya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, mudahkanlah langkah beliau, ringankanlah perjalanan beliau, sampaikan beliau kepada Engkau ya Allah, dan masukkan ke dalam surga Engkau ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jauhkan beliau daripada kesulitan, daripada kesengsaraan, jauhkan beliau dari azab neraka ya Allah. Intinya kami berharap beliau kembali kepada Engkau ya Allah dengan selamat, dengan ridho dan kasih sayang Engkau. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa fitnah fil jasadi wa tanfa'ani wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa awina fi sakaratil maut wal maghfirati ba'dal maut. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya wal akhirah azabi dunya bil akhirah fitnati dunia fil akhirah ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna bil khususan ila akhwatana ismuha Siti Nurjana binti Raja Abdullah Sani. Rabbana wa taqabbal min sholatana wa siyamana wa taqasu'ana wa tataru'ana wa zikrina wa qiraatal qur'anuna wabil khususan akhwatana ismuha Siti Nurjana binti Raja Abdullah Sani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana subhanaka rabbil izzati yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah berkenan mendengarkan tausiah ini, mendengarkan saran dan isyarat ini. Semoga kita dapat mengamalkannya. Semoga semua kita datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah dengan selamat dan tausiah. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.